Alhamdulillah, dulu saya seperti saudara-saudara salafi yang lain aktif mengikuti pengajian-pengajian di mahat-mahat salafi di Jakarta. Merasa diri saya sudah sangat sesuai dengan ajaran Rasulullah, dengan syariat yang murni dan berlandaskan hadis sahih dan kompeten terhadap dakwah tauhid dan sunnah. Ketika melihat kalangan yang maulid, hati saya seakan ada sesuatu yang berkata, dia ahlul bid'ah. Kadang berdoa, mudah-mudahan dia diberi hidayah. Pada awalnya indah, tapi lama-kelamaan makin banyak tanda tanya yang muncul di dalam pikiran saya. Saya bertanya, kok semangat membahas masalah khilafiyah dan menghakimi orang yang berbeda, dan selanjutnya melempar tuduhan yang sinis. Pikir saya, kenapa ajaran ini selalu membahas masalah ikhtilaf, menuding kelompok yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan tuduhan ahlul bid'ah, musyrik, khurafat, taghut, hizbi atau tahayul. Lalu muncul lagi pertanyaan lain, kenapa memusuhi dan seperti sinis terhadap ulama-ulama dari kalangan Habib? Saya coba mencari jawaban sendiri. Apa benar Habib-Habib mengajarkan orang untuk musyrik, menyembah kubur dan lain sebagainya? Saya coba cari jawabannya sendiri. Pada waktu itu saya masih di pihak yang meragukan status Habib. Lalu saya silaturahmi ke beberapa orang Habib dan Syarifah di inbox FB dan di Reel, dan menemukan jawabannya sendiri. Rata-rata mereka memperlakukan saya dengan menghargai saya, lembut, sopan, penuh tata krama, penuh keikhlasan. Hati saya bergidik, subhanallah, kenapa mereka lembut-lembut? Rata-rata seperti itu. Hati saya terkesima, hati saya bergidik lagi. Mungkin mereka benar-benar keturunan Rasulullah. Di dalam tubuh mereka mengalir darah Rasulullah. Setelah itu saya masih aktif di pengajian salafi, sampai pada akhirnya mereka membahas Habib lagi. Batin saya seakan berontak dan menolak semua ucapan sang ustadz. Ingin rasanya saya berteriak, tidak, apa yang kau katakan tidak benar. Tapi apalah daya, semua hanya terpendam di hati. Hari berganti, minggu-minggu berikutnya saya masih sering hadir di pengajian salafi seperti biasa, tapi juga di hari lain menyempatkan diri mengikuti pengajian-pengajian yang dilaksanakan Habib-Habib di Majelis Rasulullah, Nurul Mustafa, Al-Anwar, Ustazah Halimah Al-Idrus, Majelis Nisa, Petamburan, dan lain-lain. Hati saya tidak bisa berdusta. Saya merasa jauh lebih nyaman di Majelis Aswaja. Betapa bahagia ketika mengikuti maulid. Saat-saat qiyam ada rasa rindu yang membara kepada Rasul yang tidak bisa diungkapkan. Puncak penolakan saya terhadap pemahaman salafi ketika salafi beranggapan bahwa kedua orang tua Rasulullah masuk neraka. Batin saya menolak sekeras-kerasnya. Hati saya bertanya dan bertanya sendiri. Yang pertama, kenapa melarang tabarruk di makam Nabi? Kedua, kenapa melarang orang bergembira atas kelahiran Nabi? Ketiga, kenapa melarang orang tawasul kepada Nabi? Keempat, kenapa melarang orang membuat syair pujian kepada Nabi sebagai ekspresi ungkapan rasa cinta mereka? Kelima, kenapa peninggalan-peninggalan Nabi seperti rumah Nabi di Saudi seakan tidak terawat? Keenam, kenapa seperti sinis kepada keturunan Nabi? Ketujuh, kenapa menganggap kedua orang tua Rasul masuk neraka? Saya menolak pemahaman ini. Ini bukan cinta Nabi,
tapi seperti memusuhi Nabi. Wallahu alam. Semoga Allah mengampuni hamba.